berdialog para nabi dengan Tuhan. Salah satu nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Suatu kali Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, alangkah banyaknya ibadahmu. Cuman sayang, semua ibadahmu itu hanya untukmu saja. Belum ada yang untukku," kata Allah kepada Musa. Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, sebetulnya semua ibadahku itu aku persembahkan untukmu. Sholatku untukmu, zikirku untukmu, puasaku untukmu, dan semuanya untukmu ya Allah," kata Musa. Tuhan menjawab, "Belum Musa, semua ibadahmu itu masih untukmu semuanya. Kalau begitu bagaimana caranya ya Allah agar aku bisa beribadah untukmu?" Kata Musa bertanya. Dan Tuhan menjawab, "Musa, kalau engkau ingin beribadah untukku, maka berkhidmatlah kepada hamba-hambaku. Layani mereka, tolong mereka dan bantu mereka. Sebab engkau berkhidmat kepada hambaku, engkau melayani mereka, engkau menolong mereka, engkau sudah beribadah untukku, karena hamba-hambaku itu adalah milikku." Dalam sebuah diskusi diceritakan dialog antara Allah dengan hambanya. Allah berkata kepada sang hamba, "Hambaku, aku sakit, kenapa tidak engkau besuk? Aku lapar, kenapa tidak engkau beri makan? Aku haus, kenapa tidak engkau beri minum? Dan aku telanjang, kenapa tidak engkau beri pakaian?" Si hamba menjawab, "Ya Allah, tidak mungkin engkau sakit, engkau maha kuat. Tidak mungkin engkau lapar, karena semua yang ada di bumi ini adalah milikmu. Tidak mungkin engkau haus, semua sumber air itu juga milikmu. Dan tidak mungkin engkau telanjang, karena engkau maha kaya." Apa jawab Tuhan? "Hambaku, kalau engkau besuk hamba-hambaku yang sakit, engkau sedang membesukku. Kalau engkau beri makan hambaku yang lapar, engkau sedang memberi makanku. Sewaktu engkau beri minum hambaku yang haus, engkau sedang memberi minumku. Dan sewaktu engkau beri pakaian hambaku yang telanjang, engkau memberi pakaianku. Karena hamba-hambaku itu adalah milikku. Maka engkau menolong milikku, engkau sedang menolong aku." Seperti kita menolong seorang anak, pasti orang tuanya senang. Kita beri makan anak itu, atau kita obati kalau dia sakit, atau kita beri pakaian kalau dia telanjang, pasti orang tuanya senang. Kali lain Allah berkata lagi kepada Musa, "Ya Musa, ada hambaku yang dosanya menumpuk-numpuk sampai menyentuh langitku, saking banyak dosanya Musa. Tapi semua dosanya itu aku abaikan dan aku ampuni." Dan Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana dosanya menumpuk-numpuk sampai menyentuh langitku, aku abaikan dan aku ampuni?" Karena hambaku itu senang bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu. Dia tidak pernah merasa hina duduk bersama orang mampu, dan dia senang menolong dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Musa, kalau ada umatmu yang senang menolong orang yang tidak mampu, tidak merasa hina duduk bersama orang yang tidak mampu, senang membantu orang yang tidak mampu, menghargai orang yang tidak mampu, walaupun dosanya menumpuk-numpuk sampai ke langitku, aku abaikan Musa. Aku ampuni semua dosanya itu. Kalau dia berbaik hati dengan orang yang tidak mampu. Alangkah dahsyatnya waktu kita berbagi dengan orang yang tidak mampu. Dan Ramadan mendidik kita untuk berbagi dengan yang tidak mampu. Sebetulnya kita puasa ini kan Tuhan ingin agar kita merasakan betapa tidak enaknya lapar itu. Tuhan ingin merasakan betapa tidak enaknya haus itu, sebab tidak punya makanan, tidak punya minuman. Dan Tuhan ingin kita merasakannya, kemudian kita menjadi orang yang mudah berempati. Artinya kita mau menolong orang lain yang tidak mampu. Al-Quran menjanjikan yang seperti ini luar biasa, dahsyat janji Al-Quran. Salah satu janji Al-Quran itu adalah surga. Wajannatin arba'us samawati wal ardi mu'iddat lil muttaqin. Tadi waktu saya jadi imam sempat ayat itu saya baca. Surga seluruh langit dan bumi disediakan bagi yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak waktu lapang dan waktu sempit.
Bahkan dalam ayat lain Tuhan menjanjikan waktu kita berinfak kepada orang yang tidak mampu, balasannya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji tanaman, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai mi'atu habba, 100 butir. Allah yudha'ifu liman yasha'u, Allah bisa lagi melipat gandakan lebih dari 700 itu. Allah wasi'un 'alim, Allah itu rezekinya sangat luas dan mengetahui siapa yang akan dilipat gandakan. Dalam ayat yang lain, Tuhan menjanjikan bagi orang yang berinfak itu iman yang betul-betul luar biasa. Orang-orang yang berinfak itu dijanjikan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang betul-betul beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun, dan ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ayat, hadis, kisah banyak, terlalu banyak yang mengatakan kalau kita harus berbagi. Bapak Ibu, Allah yang insya Allah dirahmati Allah, saya bermimpi. Dalam mimpi saya, kebiasaan kita memberi makan setelah pagi seperti sekarang ini tidak berhenti dengan Ramadan. Salah satu yang ditangiskan oleh sahabat sewaktu Ramadan berakhir adalah mereka tidak akan bisa lagi melakukan apa-apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sewaktu Ramadan berakhir, sahabat menangis, ditinggalkan Ramadan. Bahkan riwayat menceritakan para malaikat juga menangis bersama sahabat yang ditinggalkan Ramadan, yang mereka khawatirkan tidak lagi bisa berbuat seperti bulan Ramadan. Mereka ingin seluruh bulan itu Ramadan, ingin meramadankan semua bulan. Saya mengajak saudara-saudaraku sekalian yang ada di sini sekarang, mari kita ramadankan semua bulan. Mari kita jangan berhenti dengan Ramadan, jangan berhenti. Teruskan setelah Ramadan, teruskan. Itulah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Jangan pernah bermimpi Lailatul Qadar itu turun cahaya, terus kita terpesona, omong kosong itu. Yang turun itu cahaya ke dalam hati kita. Dan setelah Ramadan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita menjadi lebih santun, kita menjadi lebih pemurah, kita lebih mudah berbagi. Inilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ingin dapat Lailatul Qadar, lakukan yang terbaik setelah Ramadan. Jadi saya menghimbau kepada takmir, koordinasikanlah setelah Ramadan minimal seminggu sekali. Setiap hari Jumat ada yang namanya pembagi nasi kotak dari Nurul Huda. Harus, mari bersama-sama kita dukung konsep ini. Mungkin tahun ini kita bisa baru seminggu sekali. Setiap hari Jumat orang dari masjid keluar berbondong-bondong membawa nasi kotak, membawa bungkusan. Setiap Jumat saja kita sudah belajar meramadankan semua Ramadan, meramadankan semua bulan. Insya Allah tahun depan 2 kali seminggu. Insya Allah tahun depan 3 kali seminggu. Sehingga pada waktunya nanti kita bisa setiap hari seperti Ramadan. Mari kita berbagi, mari kita nikmati bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Karena harta itu kalau kita miliki sendiri nggak ada artinya. Berapapun yang kita miliki, tapi kalau punya untuk kita sendiri nggak ada artinya. Harta itu baru berarti sewaktu kita berbagi. Khairun nas anfa'u linnas, supaya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum